Saya itu pernah di pondok ya, itu ceritanya diminta guru, nah kamu mau nggak bantuin Pak Guru jualan buku? Saya bilang ya maulah, waktu itu ekonomi juga belum bagus-bagus amat ya. Mau Ustaz, hitung-hitung nambahin duit tuh. Ternyata beliau bilang gini, tapi ini nggak digaji ya, ini sistemnya bagi hasil. Laris banyak kamu dapat banyak, nggak laris ya kamu nggak dapat apa-apa. Ya saya potensinya mikir yang penting bisa baca buku kan sudah seneng tuh. Ya udahlah nggak apa-apa Ustaz. Akhirnya saya iyain. Dan alhamdulillah Bu, bulan pertama itu bukan tidak laris ya, tapi betul-betul tidak laku sama sekali. Jadi artinya bulan pertama itu Ustaz nggak dapat uang. Bayangin ya, kerja sebulan nggak dapat duit itu gimana rasanya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah, akhirnya saya ngadu sama Ustaz saya tadi, Ustaz nggak laku Ustaz. Kata beliau, udah nak, berdoa. Sudah Ustaz berdoa, doa lagi nak. Sudah Ustaz berdoa, doa lagi nak. Sudah Ustaz berdoa 3 kali saya digituin. Terus beliau nunduk begini, sudah saatnya. Ngeri banget nih mukanya nih. Apaan maksudnya sudah saatnya? Jawab beliau, sudah saatnya kita cari cara yang berbeda. Gimana Tan? Kamu keluar cari toko yang semisal dengan kita, kompetitor kita, saingan kita. Kamu cari, nanti setelah kamu cari, kamu berdiri di depan pintunya, doain toko itu biar laku. Kan gila ini Bu, tokoku gak laku, suruh datengin tokonya orang lain yang saingan kita, terus suruh doain supaya laku. Kan ngeri. Dalam hati, Ustaz maksudnya apaan nih? Tapi karena itu omongan guru, mana saya berani nolak, saya iyain aja. Datang Ustaz situ teman-teman, Ustaz berdoa depan toko, walaupun berat hadirin. Ya Allah, lariskanlah tokonya. Aku nggak ikhlas ya Allah. Ya Allah Bu, serius ini Bu, nggak bercanda. Ya, ini buat pengalaman buat ibu-ibu yang lain juga nih, teman-teman yang berbahagia. Akhirnya Ustaz doain Bu. Pulang, saya udah mau menemukan yang aneh. Pada keesokan harinya itu seharian gak ada yang datang, masih sepi begitu. Menjelang malam ada satu orang datang. Mas, aku dari kelas ini nah, mau order buku ini, ada berapa? Ada 60 nih, X lempar kalau mau. Pas sudah itu jumlah, aku minta semuanya tak borong ya, untuk buku wajib di kelasku. Dari situ Masya Allah, ibu-ibu saya mulai kaget, loh kok berubah ya. Saya bingung. Saya tuh masih nggak paham Bu, sampai saya buka kitab hadis, saya nemu hadis ini. Ini untuk para pebisnis, pedagang yang lagi nggak laku, nggak laris, cocok nih. Ya, serius Bu. Dakwatul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Mukanya yang tegang-tegang berarti pada nggak laku nih dagangannya nih. Nabi berdalil dalam sebuah hadis riwayat Muslim, doanya seorang muslim kepada saudaranya, yang saudara yang didoakan tadi tidak sadar kalau dia didoain, itu mustajabah, doanya mustajabah. Jadi contoh nih, Ustadz misalnya punya kafe ya, misal contoh ini kafe Ustadz namanya Baba Cafe ya, saingannya B Cafe. Akhirnya Ustadz datang situ, depan situ, Pak Tanjung dah ada, Bu Tanjung dah ada, Ustadz depan. Ustadz doain Bu, mudah-mudahan gak laku kan? Bukan begitu ya. Ya Allah, lariskan kafe ini ya Allah, lariskan kafe ini ya Allah. Ini doa Ustadz ini buat di kafe mustajabah. Nah, pasti ibu mulai tergerak hatinya. Ya kan mustajabah buat Bu Tanjung Pak Ustadz. Nah, buat aku dapat apa? Manusia kan gitu Bu, mana mau gratisan? Apalagi potongan-potongan begini modelnya nih, ya kan? Pasti perhitungan lah sama Tuhan. Ya iyalah, nggak mungkin. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi Bu? Luar biasa Bu. Lanjutan hadisnya, perhatikan. Inda ra'sihi malakul muwakkal, di samping kepalanya, maksudnya kepala yang doain tadi, ada malaikat yang didelegasikan oleh Allah. Kullama da'a li akhihi bi dhahril ghaib bi khairin, setiap ibu mendoakan saudara ibu yang orang yang didoakan tidak tahu, qalal malak muwakkal, akan datang malaikat yang didelegasikan tadi, dia bisikin kuping ibu, amin walaka mislu dzalik, amin bagimu seperti itu. Sekarang saya mau tanya, doa Ustadz ke tempat BKV mustajab nggak Bu? Doa malaikat ke Ustadz mustajab nggak Bu?
Lebih mustajab mana, doanya ustadz atau doanya malaikat? Paham maksudnya? Berarti yang menang banyak siapa? BKV-nya apa ustadznya? Itu sudah, ya. Paham maksudnya? Hah? Maka ibu-ibu, kayak misal contoh nih, ustadz ketemu orang yang ekonominya masih rendah, dalam hati nih, mudah-mudahan kusumpahin kamu rezekimu lapang. Itu ada malaikat bisikin, amin bagimu seperti itu. Jadi ustadz dapat sesuatu. Ketemu lagi tuh, orang ini kok kasihan banget, sakit, mudah-mudahan sembuh, bebas penyakit apapun. Itu ada malaikat tuh, amin bagimu seperti itu. Gitu. Ada anak muda kayak gini-gini, bro, belum nikah, belum dapat jodoh yang cantik dan lapang rezekinya. Itu ada malaikat bisikin ustadz tuh, amin bagimu seperti itu. Umai. Jadi ibu-ibu nggak paham, dia nggak ngerti dia. Jadi teman-teman, susah kalau ngomong beda intelektualitas begini susah.